sebagai pembuka di tahun 2024, BMW Indonesia kembali mengundang rekan-rekan media sekalian untuk memperkenalkan tema tahun ini serta juga langsung luncurkan dua kendaraan terbarunya. Dan tentunya kedua kendaraan terbaru yang diluncurkan ini adalah SUV full listrik yang berupa SUV compact, modern, terdepan di kelasnya dan tentunya juga ramah lingkungan. Serta pula varian baru dari kendaraan listrik premium nomor 1 di Indonesia, BMW iX dengan mesin yang lebih bertenaga serta berbagai fitur kemewahan tambahan. Selamat siang rekan-rekan media yang terhormat dan selamat datang di Annual Press Conference dari BMW Group Indonesia. Ya, tentu menjadi salah satu momen yang membanggakan bagi kami melihat angka penjualan kita yang mencapai rekor yang cukup tinggi di Indonesia. Tentu untuk saat ini saya ingin menjelaskan sedikit lebih detail mengenai kedua produk kita, yaitu iX X-Drive 50 atau saya singkat dengan iX50 dan juga iX1 kita. Mungkin hanya sebagai pengingat, pada saat kita meluncurkan iX, kita mendesain mobil ini sebagai salah satu bukti bahwa BMW mampu melakukan terobosan teknologi yang tinggi dari sisi teknologi baterai, tapi yang paling utama adalah dari sisi produksi yang full sustainable, yang menjaga kelestarian lingkungan dan juga bahan material yang digunakan. Seperti Anda lihat atau seperti Anda ketahui dari pada saat kita launch iX sebelumnya, produksi dari BMW ini di Leipzig menggunakan 100% local hydropower ataupun wind power, yang jadi benar-benar menggunakan energi yang yang sustainable. Material yang digunakan juga recyclable, ya, jadi kayu yang digunakan juga merupakan kayu yang disertifikasi oleh FSC dan juga proses manufacturing yang dibuat. Baterai yang kita punyai khususnya start dari iX, i4, iX1 merupakan generasi kelima kita. Nah, seperti kita ketahui, kita mulai kalau di Indonesia cukup lama, cukup awal dengan i3, i8 yang merupakan generasi ketiga dan saat ini sudah sampai ke generasi kelima untuk teknologi baterai. Tampilan interior yang sangat modern, di mana ini juga kita turunkan ke mobil-mobil kita yang lain. Selama ini kita ketahui di saat kita meluncurkan the new 7 Series, kita turunkan teknologi 7 Series ke mobil-mobil yang lain. Sekarang kita bahkan memasukkan teknologi terbaru kita, salah satu misalnya seperti ShyTech dan lain sebagainya, dari electric vehicle kita bahkan ke mobil-mobil kita yang lain. Jadi ini benar-benar menunjukkan komitmen kita terhadap teknologi terbaru, ya, advanced driving technologies, dan most importantly, driving pleasure. Kita ketahui iX40 kita merupakan salah satu model yang paling sukses, ya, itu membuktikan 61% segment leadership dalam premium BEV, di mana hampir 600 unit iX yang kita bisa menjual di 2023. Dan di sini kita lihat dengan detail apa saja perbedaan. Ya, iX50 kita perkenalkan tentu memberikan tenaga yang lebih besar, torsi lebih besar, dan juga yang paling utama adalah range yang lebih panjang. Jika kita lihat iX40 sudah cukup memadai dengan 326 HP, dengan iX50 kita menaikkan menjadi 523 HP. Torsi 765 Nm, ya, dan akselerasi 0 sampai 100 di 4,6 detik. Ya. Range up to 630 km dibandingkan dengan iX40 yang 425. Top speed, ya, kita menjaga di 200. Ini yang kita lihat merupakan perubahan yang cukup signifikan, bukan hanya dari sisi baterai tapi juga tenaga dan range serta torsi yang bukan hanya tampilan luar atau bukan hanya baterai yang kita rubah,
Tapi kalau kita lihat, kebetulan kita bisa lihat lebih seksama, kenyamanan, kedinamisan juga kita rubah dengan 2 axle air suspension yang ada di iX50. Ya. Adaptif tentu menentukan bagaimana cara berkendara. Pada saat kita ingin dinamis, dia akan benar-benar membuat driving lebih firm. Pada saat kita in comfort, dia juga akan membuat bantingan yang jauh lebih comfortable. Dan juga kita tahu ini mobil yang cukup besar, sama size-nya dengan X5, X6, dan tentu kita tambahkan dengan integral active steering khusus untuk X50 untuk membuat mobil ini jauh lebih dinamis. Kombinasi ini tentu membuat kedinamisan dari iX ya, jauh lebih lincah. Ya. Kita sudah lihat iX40 sudah cukup lincah, tentu ini dengan tenaga lebih besar, torsi lebih besar, dan juga dengan teknologi yang ada, integral active steering serta suspension, jauh lebih comfortable dan juga jauh lebih dinamis. Kita tahu bahwa apa yang ada di iX, kita ada 2 mode, yaitu efficient dan sport, yang tentu menambah karakteristik yang berbeda. Ya. Kita menggunakan efficient mode tentu menambah jangkauan kita. Seperti tadi kita lihat di slide sebelumnya, 630 km estimated, ya tentu bisa menjangkau setidaknya ya, lewat Semarang dan lain sebagainya jauh lebih jauh ya, dan jauh lebih efisien. Kita tahu bahwa iX50 atau iX40 mempunyai konstruksi full carbon fiber sehingga menambah juga exceptional handling, keringanan, dan yang pasti adalah rigiditas struktural yang sangat tinggi. Ya, ini adalah menggunakan struktur yang sangat kuat, tapi juga mempunyai bobot yang cukup rendah sehingga menambah stabil kendaraan ini. Kita tahu dari iX, kita memperkenalkan BMW Curve Display, dan kita juga memperkenalkan operating system 8 di iX40, dan ini juga tetap kita tampilkan di iX50. Ya, not much of the change. Tapi yang paling utama adalah apa yang kita desain dari iX, kita turunkan ke kendaraan-kendaraan kita yang lain. Dan ini bahkan nanti bisa dilihat di iX1, konsep dari curve display yang kita juga tampilkan di sebuah SUV compact. Kita sudah tahu banyak mungkin yang mempunyai personal assistant, kita menyamakan atau kita bisa mengaktifkan dengan Hey BMW. Itu sudah ada dari mobil-mobil kita dengan OS 7. Namun kini dengan Connected Drive kita kembangkan lebih dalam lagi. Jauh lebih banyak yang dia bisa cari tahu dari pengendara, dari penumpang. Ya, kalau kita lihat interaksi ini akan berlangsung lebih natural. Ya. Speech yang dia bisa identifikasi, dia bisa mengolah dengan lebih seksama, ya, sehingga benar-benar kendaraan ini akan menjadi companion kita dan punya relationship yang kuat. Dalam hal ini juga kita introduce, dan nanti kita akan ada undangan dari BMW Group Indonesia untuk rekan-rekan media untuk sebuah workshop khusus mengenai BMW Connected Drive. Kita sudah menyematkan Connected Drive di kendaraan-kendaraan kita 2024 atau 2024, dan kedua kendaraan ini adalah kendaraan connected. Ya. Artinya apa? Artinya semua kendaraan ini bisa kita sambungkan dengan aplikasi kita bernama My BMW, dan yang paling utama adalah jika Anda mempunyai My BMW app, Anda punya user ID ini bisa di-connect ke mobil sehingga semua setting Anda yang Anda sudah personalize itu bisa berpindah. Jadi setting Anda di iX, pindahkan ke user BMW ID, pada saat kita pakai iX1 itu bisa berpindah seamlessly. Nah, seperti kita tahu, transferable between vehicles, dan kembali lagi personalized. Yang mau kita sebut, mobil ini akan menyambut kita. Dalam hal ini kita lihat contohnya welcome Alice, ya, atau welcome Paramesh misalnya, itu dia akan personalize dengan sendirinya. Karena dia sudah tersambung secara real time dengan user kita.
Yang paling utama dan juga paling menarik dengan Connected Drive adalah remote software upgrade. Ya, mungkin selama ini BMW pada saat kita butuh upgrade navigasi atau upgrade software, kita harus datang ke dealership kita. Tapi semua Connected Drive car kita kini mempunyai remote software upgrade, dan sama seperti sebuah mobile phone, semua updatean akan masuk secara real time. Ya. Kalau boleh kita lihat di dalam slide ini, kita benar-benar melakukan over the air update terbesar secara global. 2,5 juta kendaraan lebih kita upgrade melalui over the air, tidak perlu datang ke dealership. Ya, 2,5 juta globally ya. Nah, di Indonesia baru sekarang 2024 onwards kita mulai memperkenalkan Connected Drive. Salah satu yang menarik, atau mungkin rekan-rekan media sering mendengar function on demand. Oh, BMW tiba-tiba ada subscription ini, heated seats harus berlangganan kayak Netflix. Perlu atau enggak sih sebenarnya? Yang kita ingin kenalkan bukan masalah berlangganannya, tapi apakah kita benar-benar memakai feature itu atau tidak. Kenapa kita mau beli sebuah kendaraan yang mungkin secara standar sudah ada heated seats? Kita pakai atau enggak? Belum tentu. Kenapa kita beli? Nah, di BMW yang kita lakukan adalah memberikan pilihan. Opsi itu ada. Boleh diaktifkan, boleh tidak. Boleh trial. Tidak berarti kita berlangganan, harus langganan seumur hidup. Boleh saja trial 30 hari. Why not? Ya, mau ke dia merasa kayaknya butuh nih heated seats, saya mau coba. Ya silahkan. Jadi yang kita ingin perkenalkan adalah konsep bahwa apakah kita membutuhkan feature itu gunanya function on demand, ya, dan itu yang kita akan bisa beli secara digital, ya, melalui BMW app atau melalui Connected Drive Store-nya kita. Jadi ini semua akan ada, atau memang sudah ada di BMW kita start 2024, tapi tentu rekan-rekan media lebih detail di dalam workshop kita yang akan kita range dalam waktu dekat, ya. Tidak hanya tahun depan atau akhir tahun, tapi pasti dalam waktu dekat kita akan membuat satu workshop khusus mengenai BMW Connected Drive dan apa saja unggulannya. Secara singkat, kalau boleh kita bilang, digital products, kita tidak bicara hanya kendaraan, tapi bahkan digital products ataupun service yang kita punya. Contohnya, integrasi yang tanpa hambatan antara Apple CarPlay, Android Auto, Spotify, dan lainnya. Personalisasi dari BMW ID. Dan yang paling utama sebenarnya semua konektivitas di dalam kendaraan ini menggunakan 5G. Ya, jadi di dalam mobil ini sudah tersemat satu SIM card tersendiri, yang tidak perlu nambah kuota dan lain sebagainya, itu sudah tercover dalam kendaraan ini. Ya. Dan kita ada satu personal eSIM yang memang bisa ditambah dengan SIM kita untuk mobile hotspot, dan semua terkoneksi dengan 5G. Bagaimana dengan kendaraan listrik? Tentu My BMW app akan sangat bermanfaat karena dia bisa menunjukkan waktu charging, berapa banyak baterai yang tersedia, di mana charging station terdekat, dan juga bahkan ke depannya bisa booking. Ya, jadi ini benar-benar merupakan suatu suatu konsep atau suatu produk kita yang sangat-sangat sophisticated. Jadi itu akan kita jelaskan dalam workshop kita nanti. Oke. iX50 mungkin secara singkat tadi, perubahan utama selain baterai, selain dari adaptive suspension, tampilan luar, velg 22 inch. Kalau kita ingat iX40 dengan tampilan yang bronze, kita ganti dengan high gloss black, dan juga paling utama di grill ini, tampilan yang biasanya gold sekarang jadi berwarna silver. Jadi ini yang membedakan utama dari iX50. Tapi yang paling utama adalah tentu range dan juga tenaganya. Nah, kemudian saya akan jelaskan mengenai the first ever iX1. Apa yang ada di iX, kita turunkan di iX1. Secara tenaga, tentu tidak mungkin sama 500 lebih horsepower, tapi cukup mumpuni 204 HP untuk iX1 eDrive 20. Dan yang kita lihat di sini di Indonesia, kita masukkan dengan bentuk M Sport. Ya, untuk X1 yang ICE atau combustion engine, kita jual dengan tampilan X-Line.
kita jual iX1 dengan tampilan M Sport. Ya, jadi sedikit ada perbedaan pada saat kita lihat di jalan. Akselerasi 0-100 8,6 detik. Paling utama range antara 430 sampai 475. Kalau boleh dibilang tadi dengan range iX40 hampir sama. Padahal ini jauh lebih kompak dan ini adalah entry segmen kita untuk EV, premium EV untuk SAV kompak. Kalau boleh kita lihat, memang tidak ada perbedaan signifikan dengan X1 yang ICE dan iX1 ini sendiri. Literally, it's the same. Yang kita jual dalam hal ini adalah pilihan. Pilihan bagi pelanggan untuk memilih antara ICE, mau menggunakan bensin, atau menggunakan kendaraan listrik. Ya, tentu ini menjadi opsi bagi pelanggan. Yang paling utama kita lihat bahwa kekuatan desain, tampilan yang sangat kokoh, ini yang kita tampilkan dengan X1 terbaru kita. 3-dimensional real lights in full LED form tentu menambah identitas tersendiri pada saat berjalan di malam hari. Dibandingkan versi sebelumnya, X1 tidak ada perbedaan signifikan dibandingkan X1 dan ICE, sama persis. Tapi kalau dibandingkan dengan versi sebelumnya atau F48, dia bertambah tinggi sebanyak 44 mm. Lebih panjang secara wheelbase 22 mm dan lebih panjang secara overall length sebanyak 53 mm. Mungkin kalau boleh dibilang sepintas, kalau mau diukur size-nya hampir sama dengan X3 generasi yang pertama. Jadi kelihatan betapa banyak perubahan size pada saat kita meluncurkan kendaraan baru, ya. Dan ini kita lihat secara size jauh lebih besar dibandingkan X1 yang generasi pertama kita. Tentu ini menjadi salah satu keunggulan space, agility, drivability dari sebuah SAV compact. Interior, tadi seperti kita lihat curve display yang ada di iX, kita juga ada di dalam iX1, ya. Dan yang paling utama, fungsionalitas ini kita utamakan. Kebanyakan kendaraan EV pasti akan terhalang oleh baterai. Tapi kita mendesain iX1, bahkan juga kendaraan lain seperti i4, di mana dia bisa menampung baterai, ya, bisa kita gunakan EV atau menjadi sebuah kendaraan EV tanpa mengorbankan space di dalam kendaraan tersebut. Kapasitas ruang seperti kita tahu, boot capacity 500 liter sangat cukup untuk kita perjalanan jauh. Kalau kita lipat kursinya sampai 1.600 liter atau lebih besar 50 liter dibandingkan X1 yang sebelumnya. Dan yang paling utama di sini juga karena ini adalah connected car dengan operating system 8, dan salah satu keunggulan dari iX1 tentu adalah menggunakan head-up display. X1 ICE tidak ada head-up display, dalam iX1 kita menggunakan head-up display untuk memberikan tampilan informasi yang lebih jelas di depan mata kita. Charging sendiri untuk iX1 eDrive 20 M Sport, charging bisa 11 kW optional atau maksimum sampai 22 kW dalam kondisi AC. DC charging maksimum 130 kW yang bisa diambil. Kalau kita hanya mengisi sebanyak 10 menit, bisa menambah range hingga 120 km. Jadi asumsikan 10%, 10 menit kita charge, dia bisa sampai nambah mileage sebesar atau sepanjang 120 km. 10 sampai 80% hanya dalam 29 menit atau setengah jam. Jadi cukup cepat kapasitas baterai yang bisa diambil atau kecepatan charging dari iX1. Seperti BMW kita yang lain, tentu kita memberikan BMW Wallbox, kita memberikan public charging cable dan juga flexible fast charger sebagai standar opsi kita. Harga, kayaknya cepat langsung difoto. Harga yang kita tampilkan untuk the first compact SAV kita adalah sebesar 1,447 miliar off the road.
Yes, lebih mahal daripada X1 ICE, tapi kalau kita lihat dari feature yang ada, ya, dari kapasitas yang ada, ini masih merupakan harga yang kalau boleh dibilang cukup kompetitif untuk sebuah premium SUV. Ya. Estimasi on the road kira-kira 1480. Nah, tentu bagi rekan-rekan media atau mungkin customer yang melihat atau membaca berita ini, iX1 dan iX50 akan kita tampilkan di IMS. Ya, tentu bisa lihat secara lebih detail di situ. Tentu yang kita harapkan adalah orderan atau order yang masuk tentu bisa kita penuhi dalam waktu yang lebih cepat. Ya. Jadi ini adalah salah satu harga kita yang kita tampilkan khusus untuk iX1.